Kecemasan merupakan perasaan yang wajar ketika seseorang menghadapi sesuatu situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun kecemasan perlu diwaspadai jika muncul tanda alasan atau sulit dikendalikan karena bisa jadi disebabkan oleh gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dan kecemasan tidak sama. Kecemasan dianggap normal bila sudah terkendali dan hilang setelah faktor pemicu munculnya kecemasan diatasi. Namun jika perasaan cemas tersebut terus berlanjut, bahkan semakin memburuk hingga akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai gangguan kecemasan. Kenali gangguan kecemasan. Setiap orang dapat merasa cemas ketika menghadapi atau berada dalam situasi yang terasa mengancam atau menakutkan. Beberapa contoh situasi tersebut adalah pindah sekolah, memulai pekerjaan baru, menjalani operasi, menghadapi ujian, menghadapi kecelakaan, atau menunggu istri melahirkan. Munculnya kecemasan karena harus menghadapi situasi atau situasi yang dianggap dapat menimbulkan stres merupakan hal yang wajar. Orang dengan kecemasan biasanya akan merasakan gejala berikut: gugup, gelisah, dan tegang, detak jantung cepat, bernafaslah dengan cepat, gemetaran, kesulitan atau bahkan tidak bisa tidur, berkeringat banyak, badan terasa lemas, sulit berkonsentrasi, ada perasaan dalam bahaya. Membedakan kecemasan normal dari kecemasan berbahaya. Kecemasan tidak selalu merupakan hal yang buruk dengan pikiran positif. Kecemasan yang muncul dapat dijadikan sebagai motivasi atau dorongan untuk mengatasi tentang atau situasi tertentu. Misalnya ketika Anda menghadapi ujian atau wawancara kerja. Perasaan-perasaan cemas dapat memotivasi Anda untuk belajar atau mempersiapkan diri untuk wawancara kerja sebaik mungkin. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika perasaan cemas tetap muncul meski faktor pemicunya sudah hilang. Atau perasaan cemas itu muncul tanpa alasan yang jelas dan mengganggu aktivitas. Dalam hal ini Anda harus mencurigai adanya gangguan kecemasan. Gejala kecemasan yang dirasakan biasanya berbeda-beda setiap orang, tergantung dari jenis gangguan kecemasan yang diderita. Untuk mengetahui apakah kecemasan yang muncul itu normal atau disebabkan oleh gangguan jiwa, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikolog atau psikiater. Ada beberapa jenis kecemasan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, gangguan kecemasan umum. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum dapat merasa khawatir atau cemas, stres terus-menerus tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana dan wajar yang terjadi setiap hari, seperti berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan yang muncul akibat gangguan kecemasan umum dapat dirasakan setiap hari dan dapat berlangsung lebih dari 6 bulan. Akibatnya penderita gangguan kecemasan ini akan kesulitan untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Selain munculnya kecemasan yang mengganggu, penderita gangguan kecemasan umumnya juga bisa merasa cepat lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, kemacetan, dan insomnia. Yang kedua, fobia. Fobia adalah jenis gangguan kecemasan yang membuat penderitanya memiliki ketakutan yang berlebih dan tidak rasional terhadap objek, hewan, atau situasi tertentu. Orang yang memiliki fobia dapat mengalami serangan panik atau ketakutan yang hebat ketika melihat sesuatu atau benda di tempat yang memicu fobia, seperti laba-laba, darah, berada di tengah keramaian, tempat gelap, tempat tinggi, atau ruang tertutup. Oleh karena itu, penderita fobia biasanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari hal atau situasi yang ditakutinya. Yang ketiga, gangguan kecemasan sosial. Penderita gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial memiliki kecemasan atau ketakutan yang tidak biasa terhadap lingkungan atau situasi sosial ketika mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Penderita fobia ini selalu merasa diawasi dan dihakimi oleh orang lain dan merasa takut atau malu secara berlebihan saat berada di keramaian. Hal tersebut membuat penderitanya selalu berusaha menghindari situasi yang mengharuskan untuk bertemu atau berinteraksi dengan banyak orang. Yang keempat, PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami peristiwa traumatis atau berada dalam situasi berbahaya mengancam jiwa. Misalnya tinggal di daerah konflik atau perang, terkena bencana alam atau korban kekerasan. Penderita PTSD seringkali sulit untuk melupakan pengalaman traumatisnya, baik dalam pikiran maupun dalam mimpi, yang kemudian membuat mereka merasa bersalah, terisolasi, dan sulit bersosialisasi dengan orang lain. Terkadang, orang yang mengalami PTSD juga bisa mengalami insomnia bahkan depresi. Yang kelima, gangguan panik. Penderita gangguan panik yang dapat merasakan ketakutan atau kepanikan tanpa alasan yang jelas. Kecemasan dan serangan panik akibat gangguan ini bisa muncul kapan saja dan terjadi secara tiba-tiba atau berulang-ulang. Saat gejala panik muncul, penderita gangguan panik biasanya bisa merasakan sejumlah gejala lain, seperti jantung berdebar, berkeringat dingin, pusing, sesak nafas, serta gemetar dan pingsan. Orang dengan gangguan panik tidak dapat memprediksi kapan gangguan itu akan muncul atau apa pemicunya. Oleh karena itu, banyak penderita gangguan panik menjauhi lingkungan sosial karena takut akan serangan panik berulang di tempat umum. Yang keenam, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Penderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meredakan kecemasan yang berasal dari pikirannya sendiri. Misalnya harus mencuci tangan sebanyak 3 kali karena merasa tangannya masih kotor.
Gangguan ini sulit dikendalikan, bersifat permanen dan bisa kambuh kapan saja, sehingga membuat penderitanya terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa cara mengatasi kecemasan. Untuk meringankan atau mencegah munculnya perasaan cemas, Anda bisa melakukan waktu tidur dan istirahat yang cukup, batasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, kurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga, lakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, mencoba bertukar pikiran atau bahkan berbicara dengan teman.